Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustin Rizal, NPM 93819, kelas 6 D Teknik Tutor Pagi Indonesia. Pada video ini, saya akan menyampaikan beberapa materi tentang manajemen perangkat lunak. Langsung saja ke materi yang pertama. Materi pertama yaitu manajemen lingkup atau skop proyek. Manajemen skop proyek. Skop meliputi semua pekerjaan yang terkait pada proses untuk menyelesaikan tujuan proyek atau untuk menghasilkan produk proyek. Manajemen skop proyek mengikuti proses mendefinisikan dan mengendalikan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang termasuk dalam proyek dan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang tidak termasuk dalam proyek. Untuk kepentingan ini, tim proyek dan stakeholder proyek harus mempunyai pandangan dan pengertian yang sama tentang apa yang akan dihasilkan dari proyek dan bagaimana proses mencapainya. Manajemen skop pada tahapan inisiatif. Pada tahapan inisiatif proyek, aktivitas utama pada manajemen skop proyek adalah inisiasi atau initiation. Inisiasi merupakan tahap permulaan proyek. Pada tahapan ini, baik tim proyek maupun stakeholder proyek harus mempunyai komitmen dan kesepakatan yang sama tentang proyek yang akan dikerjakan. Output dari tahapan ini berupa project charter atau bagan proyek, yang merupakan dokumen utama identitas proyek sekaligus merupakan ringkasan proyek. Secara ringkas, identifikasi proyek-proyek IT yang potensial dapat dilakukan secara sistematis melalui 4 langkah, yaitu perencanaan strategis teknologi informasi, analisis area bisnis, perencanaan proyek, dan alokasi sumber daya. Metode seleksi proyek. Organisasi mengidentifikasikan beberapa proyek potensial sebagai bagian dari proses perencanaan strategis. Akan tetapi, daftar proyek potensial membutuhkan penjelasan lebih lanjut untuk dipilih proyek-proyek mana yang menguntungkan. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyeleksi proyek, antara lain fokus pada kebutuhan organisasi, kategorisasi proyek teknologi informasi, pengukuran proyek berdasarkan analisis nilai investasi proyek, menggunakan model skor terbobot atau weighted scoring model. Fokus pada kebutuhan organisasi. Manajer senior harus dapat mempertemukan antara berbagai kebutuhan organisasi yang berbeda-beda dengan proyek apa yang akan dilaksanakan. Walaupun kadang-kadang sulit mengukur atau memperkirakan nilai proyek dari sisi keuangan, akan tetapi biasanya setiap orang akan setuju bahwa proyek memiliki nilai manfaat yang tinggi dan harus dilaksanakan ketika proyek itu memang terkait dengan kebutuhan organisasi. Pemilihan proyek berbasis pada kebutuhan organisasi memiliki 3 kriteria penting. Yang pertama yaitu kebutuhan atau need, kedua pembiayaan atau funding, dan ketiga dukungan atau wetongan. Kategorisasi proyek teknologi informasi. Metode lain yang dapat digunakan untuk seleksi proyek adalah metode kategori proyek berdasarkan penggerak atau pemicu proyek, apakah problem solving, opportunities, atau directive. Analisis nilai investasi proyek merupakan metode pemilihan proyek berdasarkan analisis nilai investasi proyek. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan antara lain analisis NPV, net present value, kemudian ROI, return on investment, kemudian analisis periode pengembalian, payback analysis, dan model skor terbobot. Model skor terbobot atau weighted scoring model merupakan alat bantu atau tool pemilihan proyek secara sistematis berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Beberapa kriteria untuk menilai kelayakan proyek antara lain dukungan pada sasaran bisnis utama, kekuatan sponsor internal, kekuatan dukungan customer, tingkat penggunaan teknologi dapat diimplementasikan dalam 1 tahun atau kurang, nilai NPV positif, tingkat risiko yang rendah atau waktu, biaya, dan skor. Pada tabel di sini ada beberapa kriteria dan bobot dan proyek yang mempunyai skornya masing-masing. Saya langsung bacakan hasilnya saja. Untuk bobot mempunyai hasil skor 100%,
Dan untuk proyek A mempunyai hasil skor 56, produk proyek B mempunyai hasil skor 78,5, proyek C mempunyai hasil skor 50, dan proyek D mempunyai hasil skor 41,5. Dan cara menghitung dari tabel skor proyek terboboti seperti di bawah itu ya. Ada proyek A, proyek B, proyek C, dan proyek D. Rumusnya seperti itu. Langsung saja saya lanjutkan ke bawah. Tampak bahwa proyek B memiliki skor tertinggi berdasarkan 7 kriteria terboboti yang sudah ditentukan, sehingga proyek B layak mendapatkan priority untuk dilaksanakan. Bagan proyek. Bagan atau diagram proyek adalah outline inisiasi proyek, merupakan dokumen yang secara formal menjelaskan keberadaan proyek serta arah sasaran hasil proyek. Minimal berisikan title atau judul proyek dan tanggal otorisasi, nama manajer proyek dan kontak informasi, statement scope proyek secara jelas, ringkasan pendekatan yang digunakan untuk mengelola proyek, susunan personalia proyek dan job deskripsi, tanda tangan persetujuan seluruh stakeholder utama proyek, dan komentar atau catatan penting. Scope planning. Proses perencanaan skop proyek pada dasarnya merupakan proses untuk menyusun dokumen sebagai dasar penilaian proyek yang akan dilaksanakan, termasuk kriteria-kriteria yang ditetapkan apabila proyek atau fase dalam proyek telah diselesaikan. Bagan atau diagram proyek sebagai output inisiasi proyek yang berisikan dokumen tentang produk proyek, batasan-batasan proyek, dan asumsi proyek merupakan bahan masukan pada proses perencanaan proyek. Jadi dalam perencanaan skop ini, aktivitas yang dikerjakan adalah mendeskripsikan pekerjaan utama dari proyek untuk memberi batasan yang jelas antara pekerjaan mana yang termasuk dan mana yang tidak termasuk dalam proyek. Mendeskripsikan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk masing-masing pekerjaan dan rencana pengelolaan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya kriteria tersebut. Pernyataan skop atau scope statement. Pernyataan skop adalah dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan menjelaskan tentang pemahaman tentang skop proyek. Scope statement biasa juga disebut dengan statement of work atau scope statement meliputi justifikasi proyek, deskripsi tentang produk proyek, ringkasan pengadaan dan pelaksanaan proyek, dan pernyataan tentang apa yang menentukan keberhasilan proyek. Oke, kita ke bab selanjutnya atau materi selanjutnya yang berjudulkan manajemen waktu proyek. Mendefinisikan aktivitas atau activity definition merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan aktivitas atau pekerjaan yang akan dikerjakan pada proyek. Daftar activities ini dapat mengacu pada WBS atau Work Breakdown Structure yang telah disusun sebelumnya pada manajemen skop. Sebagaimana penyusunan WBS, tim proyek dalam mendefinisikan aktivitas ini perlu juga melibatkan stakeholder yang lain untuk memastikan bahwa aktivitas telah terdefinisi secara lengkap untuk keberhasilan penyelesaian proyek. Pengurutan aktivitas atau activity sequencing. Setelah mendefinisikan aktivitas proyek, langkah berikutnya adalah membuat urutan aktivitas yang merupakan detail dari WBS, detail deskripsi produk, asumsi, dan batasan-batasan untuk menentukan hubungan antar aktivitas. Diagram jaringan proyek adalah skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas-aktivitas proyek menggunakan metode AOA atau Activity on Arrow atau ADM, Arrow Diagramming Method. Suatu aktivitas disimpulkan dengan anak panah atau arrow, sekaligus menunjukkan aliran kerja dan dihubungkan pada suatu titik yang disebutkan node untuk menggambarkan urutan aktivitas. Node ini sekaligus menunjukkan titik mulai dan titik selesainya suatu aktivitas. Setiap node diberi nomor secara urut. Nomor node pertama, nomor 1, menunjukkan awal proyek, dan nomor node terakhir menunjukkan akhir proyek.
Precedence Diagramming Method atau PDM. Metode pembuatan diagram jaringan kerja proyek menggunakan simbol kotak sebagai representasi aktivitas proyek. Metode ini lebih memperlihatkan hubungan antara aktivitas dinyatakan dengan anak panah. Metode ini lebih populer dibandingkan dengan metode ADM dan lebih jelas dalam menggambarkan bentuk hubungan antara aktivitas. Terdapat 4 bentuk ketergantungan pada metode PDM, yaitu finish to start, F atau FS, suatu aktivitas tidak dapat dimulai selama aktivitas sebelumnya belum berakhir, dan start to start atau SS, suatu aktivitas tidak dapat dimulai selama aktivitas lain belum dimulai. Kemudian finish to finish atau FF, suatu aktivitas tidak dapat diakhiri selama aktivitas lain berakhir. Kemudian yang terakhir yaitu start to finish atau SF, suatu aktivitas tidak dapat diakhiri selama aktivitas A belum dimulai. Gantt chart dikembangkan oleh Henry Gantt, merupakan papan dengan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan membuat daftar aktivitas proyek disertai jadwal waktu mulai dan waktu selesai dengan format kalender. Metode jalur kritis atau Critical Path Method atau CPM disebut juga analisis jalur kritis, merupakan analisis jaringan proyek yang digunakan untuk memperkirakan total durasi atau umur dari proyek. Jalur kritis proyek adalah sekumpulan aktivitas yang menentukan waktu paling cepat selesainya proyek. Menghitung free float dan total float untuk menghitung waktu kritis. Free float adalah total waktu tunda aktivitas tanpa menunda mulainya aktivitas berikutnya. Total float adalah total waktu tunda aktivitas tanpa menunda berakhirnya proyek. Free float dan total float dapat dihitung dengan menggunakan metode penelusuran arah depan atau penelusuran arah belakang. Analisis atau program evaluation and review technique merupakan metode analisis jaringan untuk memperkirakan umur proyek dengan mempertimbangkan 3 jenis waktu, yaitu waktu optimistic time, kemudian waktu normal most likely time, dan waktu pessimistic time. Waktu optimis atau TO adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas jika tidak terjadi kesalahan pada pelaksanaan aktivitas atau segala sesuatunya berjalan lancar tanpa gangguan. Kemudian waktu normal atau TM adalah waktu yang dibutuhkan bila aktivitas berjalan normal atau waktu tengah. Dan yang terakhir, waktu pesimis atau TP adalah waktu yang dibutuhkan bila terjadi kesalahan pada pelaksanaan aktivitas yang bersangkutan. Ya, kira-kira seperti itu saja materi-materi yang saya sampaikan. Bila ada pertanyaan bisa kontak saya di email saya di bawah itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.